Mulailah Urwa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia berzikir. Kalau tabib ini, Urwa menutup matanya sampai saya melihat wajahnya memerah. Dan pada saat memerah, saya langsung eksekusi cepat. Potong kakinya dengan cepat, dengan keterampilan yang sudah ada, terus potong, sampai terpotonglah. Anehnya, kata tabibnya, anehnya, kita lanjut teman-teman sekalian adalah kisah Urwa bin Zubair. Urwa bin Zubair teman-teman sekalian adalah orang yang terkenal juga dengan kesolehannya tentunya. Urwa bin Zubair ini, Zubair ayahnya salah seorang sahabat Nabi, Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Urwa ini punya kisah yang unik. Dia berteman sama khalifah namanya Al-Walid yang tadi Atha bin Abi Rabah datang itu. Itu teman dekatnya dia sebelum jadi khalifah. Sepadan umur lah. Urwa bin Zubair ulama tinggal di Madinah. Allah karunia Urwa ini 4 orang anak laki-laki. Anak pertamanya ini adalah anak yang sangat luar biasa, sudah dikader menjadi penggantinya Urwa. Hafal 30 juz Al-Quran, hafal sekian ribu hadis, ibadahnya bagus, intinya baguslah anak ini. Al-Walid mengundang Urwa untuk datang ke istana di Damaskus. Datanglah Urwa ke istananya Walid. Begitu tiba di istana, anaknya Urwa sempat bilang, "Ayah, kalau anda mau bertemu dengan Amir Mu'minin silakan, izinkan saya untuk melihat kuda-kuda kerajaan." Kebetulan anda lewat kuda-kuda kerajaan. Kuda kerajaan ini bulunya bagus, kena dirawat, postur tubuhnya hampir sama tinggi semua, warnanya juga bagus gitu kan. Dia tertarik, anaknya Urwa tertarik. Kata dia, ayahnya baiklah silakan. Lalu duduklah si Urwa bersama dengan Amir Mu'minin Walid ini. Ngobrol-ngobrol. Sementara lagi ngobrol, peraturan kerajaan pada saat itu khalifah nggak boleh dipotong pembicaraannya kalau lagi ada tamu, kecuali darurat sekali. Tiba-tiba datang satu prajurit lari-lari, buru-buru, lalu mengatakan, "Maaf Amir Mu'minin, saya harus memotong pembicaraan anda." Kata Al-Walid, "Kenapa? Ada pasukan musuh yang menyerang wilayah kita?" "Oh enggak, bukan." "Lalu ada masalah apa? Kenapa kau potong pembicaraan saya? Saya lagi ada tamu." Kata dia, "Mohon maaf, anaknya Tuan Urwah baru saja meninggal dunia, ditendang oleh kuda anda, kuda kerajaan." Jadi rupanya anaknya Urwa ini waktu lagi main kuda ini dekat-dekat terus masuk kandang, dia mendekat terus ada salah satu kuda ngangkat kakinya, tendang dadanya, mati tiba-tiba di tempat. Anak ini hafal Quran, sudah dikader jadi ulama dan baru saja sehat, nggak ada apa-apa. Khalifah ini Al-Walid tidak enak, dia balik kepada Urwa. "Bagaimana Urwa?" Urwa dengan senyum dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sudah ajalnya wahai Walid. Sudah tidak masalah. Bawa jenazahnya ke saya biar saya urus. Anaknya mati nih. Tidak marah, tidak emosi, tidak nanya apa sebabnya. Sudahlah, sudah mati ajal. Kalau belum ajal pasti tidak akan mati. Maka dia urus jenazah anaknya. Setelah urus jenazahnya teman-teman sekalian, sudah sampai selesai semua, dikuburlah di pemakamannya kerajaan. Dan Urwa turun sendiri rahimahullah ke kuburan. Ada satu jenis penyakit namanya gargarina dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena dalam kisah ini dikatakan gargarina. Kalau keterangan dalam buku dijelaskan, ini penyakit ada dari jenis tanah tertentu. Jadi ada jenis tanah kalau kita injak itu ada kayak semacam virus, di dalam bahasa Arab namanya gargarina dikenal. Itu nanti akan membuat kaki kita membusuk, kaki seseorang itu membusuk, tiba-tiba membonyok, dan itu zaman dulu obatnya cuma bisa diamputasi, nggak bisa yang lain. Nggak bisa, jadi tidak ada obat. Ini virus dikatakan begitu. Ini kasih data teman-teman sekalian. Urwa turun, habis kubur jenazah anaknya. Begitu dia keluar, kakinya membusuk, kena gargarina itu. Urwah ini. Lalu dia tidak bisa jalan, dipikul, bawa ke istana. Lalu tanya Amir Mu'minin, disampaikan kepada Amir Mu'minin Walid, "Ini tamu anda, ini Tuan Urwah kakinya kena penyakit nih." Kata dia, "Baik, panggilkan tabib yang terbaik." Panggil tabib kerajaan. Diperiksa, gargarina wahai Amir Mu'minin. Terus apa solusi? Potong kakinya. Ada jalan lain? Nggak ada. Gimana caranya membahasakan ke Urwa ini? Anaknya baru meninggal, ini tamu kerajaan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Al-Walid bilang cari oratornya, ya, orang yang ahli bicara, yang tahu susun kosakata yang rapi dari istana ini. Cari satu orang bisa ngomonglah sama Urwa. Katakan, "Mau Urwa, maafkan kami, ada yang terjadi sesuatu. Mudah-mudahan Allah memberikan anda pahala, anda bersabarlah. Ya, kaki anda ini kena gargarina, harus dipotong."
Yang bawa berita ini mengatakan, saya kaget. Urwah senyum sambil mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Potong saja. Ini kaki dipotong ini, potong saja. Baiklah. Lapor kepada Amir Mukminin. Kata Amir Mukminin, panggil tabib yang paling mahir dalam memotong amputasi. Datanglah Pak. Terus waktu tabibnya datang ke satu ruangan yang siap untuk operasi, dieksekusi ini, maka si tabib ini bawa satu kendi khamr, minuman keras, bawa satu kendi khamr. Dikasih ke Urwah, silakan Tuan Urwah. Kata Urwah, untuk apa kau kasih saya khamr? Jelas botolnya botol minuman keras nih, kendinya. Dia bilang, kaki Anda akan saya potong Tuan Urwah. Kulit Anda saya iris, daging Anda saya iris, tulang Anda saya iris. Potong, sakit. Nggak ada jalan lain, harus semua orang yang diamputasi minum khamr. Mabuk, baru dia tidak rasa. Kata Urwah, demi Allah, saya nggak pernah sentuh minuman ini dalam keadaan saya sehat, maka saya tidak akan sentuh dalam keadaan saya sakit. Nggak mau. Pindahin, lapor kepada Amir Mukminin. Bagaimana ini? Tamu Anda nggak mau minum khamr. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga nih, cuma tinggal 2 jalan. Yang kedua sekarang, yang pertama sudah ditolak. Didatangkan algojo yang badannya besar-besar, kekar-kekar, yang kalau pegang orang nggak bergerak gitu. 8 orang, setiap tangan 2, kaki 2, pegang supaya Urwah nggak gerak. Masuk 8 orang ke ruang operasi. Kata Urwah, untuk apa ini orang-orang nih semua? Kata tabibnya, pegang Anda, kami akan potong nih. Harus pegang, kalau bergerak salah saya dihukum sama Amir Mukminin nih. Salah daging, salah sakit, salah potong. Enggak, kata Urwah, enggak perlu. Saya enggak butuh mereka. Lalu kata tabib, wahai Tuan Urwah, cuma ini 2 solusi. Berikan kami jalan keluar. Kami enggak tahu nih harus bagaimana. Kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah. Kalau kau sudah melihat wajah saya memerah, potong kaki saya. Ini teman-teman memang enggak mudah difahamin bahasa ini kecuali orang yang sudah tahu hubungan dengan Allah ya. Ini kalau orang pikir zikir, apa sih zikir? Karena memang Anda mungkin zikirnya selama ini asal jadi saja. Seperti orang kumur-kumur lah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nggak ada nilainya. Orang yang sudah tahu zikir itu lain gitu. Maka dia, tabib ini mengatakan belum pernah ada pasien saya seperti ini. Baiklah Tuan Urwah. Cuma ada tabib sama 2 orang pengawalnya yang siap untuk mengeksekusi kaki. Mulailah Urwah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia berzikir. Kalau tabib ini, Urwah menutup matanya sampai saya melihat wajahnya memerah. Dan pada saat memerah, saya langsung eksekusi cepat. Potong kakinya dengan cepat, dengan keterampilan yang sudah ada, terus potong, sampai terpotonglah. Anehnya, kata tabibnya, anehnya, Tuan Urwah tetap dengan volume suara yang sama, tetap dengan zikir yang sama, seakan-akan tidak ada eksekusi kaki nih. Padahal darah lagi ngucur nih darahnya. Sampai saya pegang, Tuan Urwah, eksekusi sudah selesai nih. Potong kaki sudah selesai, amputasinya sudah selesai. Kata dia, alhamdulillah. Kakinya lagi berdarah, nggak ngeluh, nggak apa gitu, kayak tidak ada rasa sakit. Maka kata tabibnya, tapi masih ada satu masalah, darahnya ngucur. Ini pendarahan, harus diberhentiin. Kata Urwah, berhentiin. Caranya waktu itu tidak ada cara lain. Kaki Anda harus direndam di minyak panas, minyak dididihin, dicemplungin di kakinya supaya kulitnya itu terbakar, berhenti langsung darahnya. Nggak ada cara lain waktu itu. Kata Urwah, lakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya akan berzikir, wajah saya memerah, lakukan. Dibatangkanlah minyak panas, lalu Urwah berzikir, begitu merah wajahnya, dicelupin kakinya. Tapi manusiawi, karena kesakitan, pingsan Urwah. Dia bangun dari pingsannya. Subhanallah, Urwah ini, kata ulama sejarah menjalankan kisah ini, Urwah bin Zubair ini terkenal khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran. Setiap hari baca 10 juz, tiap 3 hari khatam. Dan baru 1 hari dalam hidupnya tidak baca 10 juz pada saat hari eksekusi itu, hari operasi itu. Sebelumnya semua dibaca sama dia 10 juz, cuma hari itu yang tidak. Maka dibicarakan dalam kisah ini teman-teman sekalian, Urwah waktu sudah dipotong kakinya, sudah dibalut segala, dia bilang sama tabibnya. Ada di situ juga Amir Mukminin, ada khalifah, lagi menyambut lah. Ini orang habis dioperasi, baru sadar. Lalu dia bilang, mana telapak kaki saya? Yang kalian sudah potong tadi mana? Orang semua heran, kenapa dia minta telapak kakinya? Didatangkan, dia pegang gini, diangkat, baru dia bilang, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menitipkan kamu kepada saya selama 40 tahun.
Umurnya kebetulan 40 tahun. Dari bayi sampai sekarang, 40 tahun. Belum pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat haram. Satu kali pun belum pernah buat maksiat kakinya. Saya bersyukur kepada Allah, selama 40 tahun kau dititipkan kepada saya, belum pernah satu kali pun saya pakai kau bermaksiat. Lalu dia serahkan untuk dikubur kakinya. Baik, dia pulang teman-teman sekalian, anaknya mati, kakinya satu pincang. Di Madinah sudah tersebar nih berita, Urwah kena musibah. Orang datang bertakziah, takziah anaknya meninggal, sambil juga menyabarkan Urwah dengan kasus sakit kakinya itu. Tapi sebelum pulang, Amir Mukminin ini Walid ingin menghibur. Gimana caranya hibur Urwah nih? Harus ada sesuatu yang menghibur dia sebelum dia pulang. Kalau cuma hadiah, Urwah biasa nggak repot dengan harta gitu. Dikasih apapun dia biasa-biasa saja. Kebetulan Amir Mukminin ini Walid berdoa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk. Subhanallah, di istana Urwah, Amir Mukminin datang satu suku Arab, punya hajat mau bicara sama Amir Mukminin Al-Walid ini. Kepala sukunya mereka, orang paling depan, matanya buta, dipegang sama dua orang, menghadap kepada Al-Walid. Al-Walid tanya, siapa kalian? Oh, kami dari suku Fulan. Siapa ini yang buta? Lalu dia bilang, saya Amir Mukminin, kepala suku mereka. Kata Amir Mukminin Al-Walid, kenapa kau buta? Apa ceritanya? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, kalau anda mau dengar cerita saya, anda pasti kagum dengan Allah. Kata dia, silahkan ceritain, apa masalahnya? Dia bilang, Amir Mukminin, saya kepala suku, dan sampai sekarang saya masih kepala suku. Saya dulu orang terkaya di kaum saya kepala suku, orang paling banyak punya keturunan, istri saya juga ada beberapa orang, berkah semuanya. Satu waktu saya pernah mau pindah ke satu wilayah, lalu saya bawa keluarga saya semuanya, semua harta saya bawa. Waktu saya lagi istirahat di sebuah lembah, ini padang pasir, sering ada lembah-lembah yang cekung-cekung itu biasa dipakai istirahat oleh orang, karena kalau di atas gunungnya malah dingin, di lembah agak hangat gitu. Mereka bilang istirahat di situ. Satu malam saya lagi di lembah, tiba-tiba hujan deras turun, terjadi banjir besar, seluruh harta saya, dayang-dayang dan pengawal saya, istri anak saya, semuanya dibawa larut sama air hujan itu. Saya bisa selamat karena bergantung pada sebuah pohon. Maka kata dia, lalu kemudian setelah hujan itu pergi, itu kan tidak ada lagi. Jadi teman-teman yang tahu kalau wilayah padang pasir biasa gitu, lembah-lembah itu dilewatin air, tapi hitungan menit tiba-tiba atau hitungan jam udah hilang air itu. Jalan terus mengikuti alur padang pasir itu. Nanti terakhir meresap ke dalam gitu. Jadi tiba-tiba saya sudah tidak ada, tapi sudah hilang, sudah mati, meninggal nih. Dia bilang saya bergantung pada sebuah pohon sehingga saya selamat, dan rupanya di pohon sebelah ada bayi saya yang paling kecil, itu tergantung dengan selimutnya. Dan di sebelah lagi pohon, ada 3 pohon di situ, ada pohon lagi unta saya terikat, ada satu unta yang terikat, sempat terangkat dengan air tapi kemudian tidak terlepas talinya. Ringkas cerita dia bilang, saya pun kemudian ke pohon sebelah turunkan bayi saya dari pohon, kemudian saya ingin menyelamatkan diri saya sama bayi saya. Niatnya saya taruh dulu di tanah, kemudian saya mau ambil unta. Begitu saya menuju ke unta, tiba-tiba bayi saya itu, saya dengar suara tangisan bayi saya balik ke arah sana, kepala bayi saya sudah ada di mulut serigala. Jadi serigala sudah makan ini anak saya. Sambil nangis bayi itu sudah digigit, sudah ditarik lehernya. Saya pikir sudah nggak mungkin, serigala sudah bawa lari, sudah mati anak saya. Maka saya berpikir menyelamatkan diri saya sendiri. Lalu kemudian dia bilang, saya pun mendekati unta ini, tapi unta ini unta yang keras gitu ya. Apalagi mungkin untanya stres karena banjir tadi. Begitu saya mendekat, unta ini ngangkat kakinya menendang kedua mata saya sehingga buta. Maka dalam satu malam, wahai Amir Mukminin, saya tidak ada harta, nggak ada keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak, gitu kan? Nggak ada pengawal, dan mata saya pun buta. Gitu. Maka kata Amir Mukminin, bawa orang ini kepada Urwah, suruh dia ceritain. Ternyata ada orang yang lebih berat cobaannya. Dan memang dalam Islam gitu ya. Kita kalau dapat cobaan teman-teman, kita harus lihat orang yang lebih berat cobaannya, sehingga kita tetap bisa bersabar, gitu kan? Kalau kita misalnya flu, ada orang flu dan demam. Jangan lihat orang yang sakit, jangan lihat orang yang sehat, karena kita tidak akan bersyukur, tidak akan sabar. Tapi kalau kita flu dan demam misalnya, ada orang flu demam rematik, kita flu demam rematik, ada orang stroke, kita stroke, ada orang yang meninggal, yang lebih berat lagi. Maka kita selalu bersabar, kaidah hidupnya memang begitu. Maka kita harus tahu teman-teman ini. Baik, itulah kisah Urwah. Kemudian Urwah tiba di Madinah. Teman-temannya sempat datang bertakziah ke rumahnya. Lalu dia lihat orang-orang ini semua pada bingung mau ngomong apa nih.
Setelah tamu-tamunya semua duduk, maka Urwah berkata begini, La yakhluwannakum ma taraun. Jangan kalian sama sekali terpengaruh dengan apa yang kalian lihat. Kaki saya pincang, kemudian anak saya mati. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba' minal banin. Fa akhadha wahidan wa abqali thalathan falahul hamd. Ketahuilah, Allah telah mengaruniakan kepada saya 4 orang anak. Ini metode bersyukur teman-teman. 4 orang anak laki-laki. Dan Allah cuma ngambil 1. Masih ditinggalkan 3 buat saya. Alhamdulillah atas itu. Ini berat ya. Bersyukur dalam kondisi anak mati luar biasa. Lalu dia bilang, Wa a'tani arba' minal atraf. Fa akhadha minhu wahidan. Fa abqa li thalathan falahul hamd. Lalu dia memberikan kepada saya 4 tangan, maksudnya 2 tangan, 2 kaki. Lalu dia mengambil 1 saja kaki saya, masih ditinggalin 3, masih ada 2 tangan dan 1 kaki. Maka saya bersyukur kepadanya. Fa wallahi, demi Allah, lau akhadallahu minni qalilan faqad abqali kathiran. Demi Allah, kalau Allah mengambil dari saya sesuatu yang sedikit, Allah telah meninggalkan yang banyak buat saya. Fa inibtalani marra falaqad talama afani marrat. Kalau dia coba saya 1 kali, berapa kali dia selamatkan saya dari cobaan-cobaannya. Maka orang-orang pun akhirnya jadi diam dan akhirnya mengetahui kalau Urwah ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Lalu dia nasihatin, dia mengatakan, betul ada anak-anaknya, dia lagi duduk yang 3 orang, plus lagi banyak rupanya yang hadir ini banyak orang-orang yang lebih muda dari dia. Maka dia memanggil dengan kalimat ya baniya. Ya baniya bisa berarti anak-anakku atau hai sukuku, gitu kan, hai keluargaku. Ta'allamul ilm, belajar ilmu yang mengenalkan kepada Allah. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu. Kayak bapak ibu hadir majelis ilmu, memang harus lowongkan waktu. Kalau belum mungkin apa boleh buat, kerjaan ditinggalkan, karena ilmu. Kata Urwah, ingat wasiat saya, pelajari ilmu yang bisa mengenalkan kalian pada Allah dan kasih haknya. Innakum in takunu sighara qaumin fa asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum. Bisa saja dengan ilmu ini, kalau kalian sudah pelajari dan kalian sudah mengenal Tuhan kalian, kalau tadinya kalian orang biasa, Allah akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin kaum. Wa sau'ata, sungguh sangat terhina, sangat buruk. Hal bid dunya akbahu min syekhun jahil. Ada nggak sesuatu yang lebih buruk daripada orang tua yang bodoh? Kalau sudah tua tidak tahu agama, ini luar biasa, memilukan, kata Urwah. Iyyakum antara sadaqatan annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah. Dan hati-hati, jangan pernah melihat sedekah yang kalian keluarkan itu adalah sesuatu yang terhina, tapi anggap dia dan pastikan dia hadiah yang kalian hadiahkan kepada Allah yang maha tinggi dan maha berkah. Wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiya li azizi kaum. Dan jangan seseorang di antara kalian memberikan hadiah untuk Allah yang dia malu memberikan kepada pemimpin satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azzu wa akramul kurama. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang paling mulia dan zat yang paling tahu berterima kasih. Wa haqqu an takhtaru li hadiyatikum, dan orang atau zat yang paling pantas untuk kalian berikan hadiah kalian. Ya baniya, wahai keluargaku, wahai sukuku, ya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair. Kalau kalian lihat dari seseorang perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, fa'ammilu bihi khaira, maka sangka baiklah dengan orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajul su', walaupun di mata orang dia dianggap buruk. Fa innalaha akhawatun amsalihha, karena perbuatan baiknya itu punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'lata syarr fahdharuhu wa in kana fi nadharin nasi rajulul khair. Kalau kalian lihat satu perbuatan buruk dari seseorang, maka hati-hatilah dari dia, pelanggaran agama, karena dia pasti walaupun dia di mata orang baik. Fa innalaha akhawatun amsalihha, karena perbuatan buruknya punya saudara-saudara juga. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, setiap perbuatan baik akan menunjukkan pada saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati ala akhwati wa annas sayyiati tadullu ala akhwati, dan keburukan akan menunjukkan juga saudara-saudaranya. Artinya di sini nasihat yang sangat mulia teman-teman sekalian, bagaimana Urwah bersabar dalam menghadapi musibahnya
dan bagaimana dia sangat yakin dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala gitu.